Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi nadhari ala rijali fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim min afadhi barakatin fid din wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim فيشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة على صاحب الكتاب كعب العلم الفاني ثم إلى آخر شرها ثم الأرد ثم إلى حاضرة الوالد الحافظ عبد الله بن معد العطاء ثم الكثير شريف بن أبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai apa kita? Doa. Wa indana anna doa ayan fa kama minal qur'ani wa adan yusma. Dan menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, doa bisa memberi syafaat seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Artinya bahwa adalah munajat atau permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa itu bermanfaat untuk orang yang hidup maupun orang yang mati. Artinya ketika hidup kita mendoakan, kita doa untuk diri kita sendiri, maka doa itu Allah jadikan menjadi bermanfaat. Bermanfaatnya bukan karena doa itu sendiri, tapi Allah menjadikannya bermanfaat. Begitulah doa itu untuk orang-orang yang sudah meninggal, maka Allah jadikan doa itu menjadi bermanfaat. Allah menjadikan keuntungan bagi orang-orang yang didoakan, baik ahli
pun orang-orang yang masih hidup. Kan kita ini paling senang mendoakan orang lain, mendoakan siapa saja yang minta doa. Orang punya hajatan minta didoain, orang sakit minta didoain, karena doa itu mendatangkan manfaat. Ya Allah menjadikan bagi orang yang berdoa itu mereka mendapatkan sebuah keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah faedahnya kita ngaji tauhid. Ya, kita ngerti bahwa sesuatu itu bermanfaat bukan karena dirinya sendiri, tapi Allah yang menjadikan sesuatu itu menjadi bermanfaat. Kita sholat, sholat itu orang yang sholat akan masuk surga, ya bukan karena sholatnya, karena Allah memasukkan hamba yang dikehendakinya sholat masuk ke dalam surga. Begitupun dengan hal-hal yang lain. Perkara adi, makan, menjadi kenyang, ya bukan karena makannya, karena Allah menjadikannya. Pakaian, menutup aurat, ya bukan karena pakaian, tapi Allah yang menghalangi kita melihat aurat. Ini makna yang harus diyakini dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dijelaskan oleh Kiai Shalih bin Umar Daras, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik memohon kemanfaatan atau memohon terhindarnya dari bencana, dari bahaya, maka itu bisa memberikan manfaat. Artinya bisa mendatangkan manfaat dan bisa menghalangi bahaya dari hal-hal yang sudah ditetapkan oleh qadha al-mu'allaq maupun qadha mubram. Ini kaitannya sama ta'aluknya kudrat dan iradah. Karena datangnya manfaat itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ilmu akidah kita kenal ada namanya qadha al-mu'allaq dan ada qadha mubram. Maksudnya dengan adanya doa, maka digandengkan, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, hingga kedua qadha yang terjadi tersebut tidak menjadi sebuah madharat bagi seorang hamba, tidak menjadi hal-hal yang berbahaya kepada seorang hamba. Contoh, Allah menentukan qadha mubram kepada seseorang berupa akan tertimpa batu yang besar. Maka sebelum itu terjadi, dia berdoa agar dia diberikan keselamatan. Lalu batu itu tetap menimpanya, tapi batu tersebut hancur berkeping-keping hingga tidak melukainya. Artinya kan yang disebut qadha mubram itu qadha yang tidak akan mengalami perubahan. Qadha mu'allaq itu qadha yang bisa mengalami perubahan. Nah kita ini nggak ngerti, kata malaikat yang nggak ngerti ini qadha yang ditulis ini mubram atau mu'allaq. Taunya ini ada tulisan di langit, bulan akan mati hari Senin. Ini tulisan mati hari Senin ini bisa berubah. Kalau dia bisa berubah, maka namanya apa? Mu'allaq. Kalau nggak bisa berubah namanya mubram. Nah ini nggak ngerti ini mubram atau mu'allaq.
Fulan ditulis tidak punya anak. Ini mu'alaq atau mubrom, nggak ngerti. Fulan sakit. Ini mu'alaq atau mubrom. Fulan akan kejatuhan kelapa. Mu'alaq atau mubrom nggak ngerti. Tapi tugas kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu Allah yang memerintahkan kita berdoa. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah menjadikan kemanfaatan pada doa yang kita panjatkan. Umpamanya tadi dicontohkan, orang itu ditulis akan kejatuhan kelapa. Qadha'nya qadha' mubrom, berarti nggak akan berubah. Tapi dia doa, ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya diselamatkan, diberikan kebaikan, dihindarkan dari malapetaka, dari bala, dari bencana. Waktu kejadian dia lewat tempat tersebut, yang jatuh kelapa, tapi kelapa itu diparut maksudnya. Yang jatuh parutan kelapa gitu. Kan kelapa-kelapa juga. Jadi ada kemanfaatan pula dari sebuah doa itu, baik pada perkara yang mu'alaq maupun perkara yang mubrom. Ini pendapatnya Syekh Shaleh Darat demikian. Sebelum itu terjadi dia berdoa, maka ketika batu itu datang, yang tertimpa pada dirinya hanyalah kepingan-kepingan batu yang kecil, nanti batu yang pecah, hingga ketika tertimpa kepalanya dia nggak merasakan sakit atau tidak melukainya. Adapun pembagian qadha' mu'alaq dan qadha' mubrom hanya secara zahirnya saja. Pada hakikatnya sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah pada azali, maka sekarang pun perkara tersebut menjadi perkara yang tidak akan pernah mengalami perubahan. Allah di dalam ilmunya menentukan bulan akan begini, bulan akan begini, bulan akan begini. Sesuatu yang di ilmunya Allah itu enggak mengalami perubahan, karena apa yang terjadi harus cocok sama ilmunya Allah. Adapun apa yang ditulis di Lauhil Mahfuz, maka tulisan itu berguna untuk para malaikat yang melihat bagaimana Allah meluaskan rahmat kepada hamba-hambanya. Ketika ditulis bulan akan mati hari Senin, terus bulan silaturahmi, bulan bersedekah, bulan berdoa, maka Allah panjangkan usianya. Seperti riwayat yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika datang malaikat memberikan berita bahwa di antara umatmu besok akan mati, maka Nabi Ibrahim siap-siap tuh untuk melayat ke rumahnya. Tapi sampai besok hari, sampai siangnya nggak ada berita kematian. Sampai besok harinya malah dia lewat, orang itu lewat. Nabi melihat ini yang katanya mau mati kok malah masih jalan-jalan. Ketika malaikat datang lagi, ditanya malaikat, nanti ngasih berita gimana? Katanya bulan mau meninggal, malah masih jalan-jalan. Iya, memang di catatan saya begitu. Tapi ketika malam hari itu dia melakukan doa, dia melakukan satu kebaikan, kemudian Allah merubah tulisan yang ada di Lauhil. Kalau di ilmunya Allah, ya cocok. Memang bulan akan dipanjangkan usianya, barokahnya dia doa, barokahnya dia melakukan satu kebaikan, semua sesuai dengan yang diilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi apa yang ditetapkan pada azali itu nongol, pasti akan nongol. Apa yang diputuskan di azali itu nggak ada, ya pasti akan nggak ada. Itu pasti. Nggak mungkin apa yang di ilmunya Allah azali berubah pada yang terjadi. Ini mustahil. Oleh karena itu pada hakikatnya doa dan permohonan tidak memberikan manfaat apa-apa atau tidak memberikan akibat apapun secara hakikat fi nafsil amr gitu, pada perkaranya, pada pokok perkaranya. Tapi jangan sekali-kali meninggalkan doa, karena doa itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Andai doa itu nggak dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta sekarang, maka akan kabul di waktu yang lain. Andai nggak kabul di waktu yang lain, kita mendapatkan pahala dari doa yang kita panjatkan. Kenapa? Karena doa adalah bagian dari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita kerjakan. Jadi orang doa itu nggak ada ruginya, nggak ada. Orang yang nggak mau doa itu siapa? Orang-orang yang frustasi, orang-orang yang stres, orang-orang yang putus asa. Maka orang-orang yang demikian menganggap Allah tidak bisa menolong, menjadikan dia keluar dari masalah. Hingga ketika orang-orang itu terdesak dalam keadaan demikian, malah dia meninggalkan doa, hingga kadang dia meninggalkan memikirkan Allah, malah menjauh dari Tuhan. Ini orang-orang yang memang apa? Tuhan itu bagi dia ya yang bisa menguntungkan aja gitu. Ketika menjadikan yang buruk-buruk, hal yang nggak baik, ya ini bukan Tuhan lah. Malah orang-orang demikian kadang menganggap Tuhan itu kadang lebih jahat dari yang lain, karena salahnya dia mengenal kepada ketuhanan. Maka dilihat dari zahirnya, di sini maksudnya adalah sesuai dengan yang dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, bukan sesuai dengan yang di ilmunya Allah. Di doa bisa berubah, doa bisa berganti, doa bisa, ini berkaitan sama apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Doa orang yang masih hidup juga bisa bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Doa orang yang hidup kepada orang yang hidup itu berupa agar mendapatkan kebaikan atau dihindarkan dari bahaya, juga bisa membawa kemanfaatan. Datang ke orang soleh, kiai, doain, ini pekerjaannya biar sukses, doain anak saya biar soleh, doain anak saya biar lulus. Ini doa yang hidup kepada yang hidup. Nah, kalau doain orang kafir boleh nggak, Bib? Ya boleh aja. Masa itu kejem banget orang kafir nggak boleh doa. Doanya biar dapat hidayah gitu. Doanya biar dapat petunjuk, biar masuk agama Islam. Mudah-mudahan ente panjang umur, terus dapat hidayah gitu.
menjadi pendapat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan pendapatnya kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa doa tidak bermanfaat apapun karena qadha dan qadar Allah itu pasti terjadi, tidak bisa ditolak dengan doa maupun yang lainnya. Jadi bagi dia kalau ada orang doain yang sudah mati apalagi nggak bermanfaat, doain yang hidup nggak manfaat. Jadi kalau hanya ketemu Mu'tazilah, saya udah nggak ada orangnya, orang Mu'tazilah itu. Sekarang ini yang ada Wahabi, Mujassim, bukan Mu'tazil. Kalau hanya ketemu Mu'tazilah, ente doain ini, mudah-mudahan ente tabrakan, mudah-mudahan ketiban kontainer gitu. Jangan dong, katanya nggak manfaat. Kalau sudah ada ketentuan Allah, mau ente doain ya begitu, nggak didoain begitu gitu loh. Ini melihatnya pada ilmunya Allah, dia nggak melihat pada lauhil mahfuz. Nah, yang dibicarakan di sini melihat apa yang ditulis Allah di lauhil mahfuz. Beda nih dengan apa yang di ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil Ahlussunnah wal Jamaah adalah doa yang Allah perintahkan tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka aku akan menjawab doa-doa kalian. Ini ayat ini mau menunjukkan bahwa Allah boleh saja menjadikan manfaat dari sebuah doa, baik untuk yang hidup maupun untuk yang sudah meninggal dunia. Sedangkan menurut Mu'tazilah, makna ayat tersebut adalah beribadahlah kalian kepadaku, maka aku pasti akan memberikan pahala kepada kalian. Ini beda tafsir nih. Jadi ud'uni astajib lakum, ibadahlah kamu kepadaku, maka aku akan kasih kalian pahala. Dari beda penafsiran ini, maka akan jadi berbeda di dalam keyakinannya. Hanya orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis, kemudian dia hanya melihat dohirnya saja dan ditafsirkan dengan apa yang dia pahami, maka ini seringkali berlawanan dengan pahamnya ulama-ulama kita. Ini bahaya orang-orang yang ketika kelihatannya dia itu hafal Quran, berpegang Quran, malah justru ketika dia tidak berdasarkan akidah yang benar, justru mereka adalah orang-orang yang pertama-tamanya keluar dari rel-rel akidah. Maka doa itu akan bisa ijabah, itu juga ada persyaratannya. Ini kan seringkali saya udah doa tapi nggak pernah kabul. Kenapa kok doa saya nggak bisa terkabul? Karena doa yang digandengkan oleh Allah dengan sebuah ijabah juga ada persyaratannya. Kayak sholat yang diberi pahala juga ada persyaratannya. Sholat yang gimana gitu loh. Bukan setiap sholat pasti diberikan pahala. Di Quran kan ada sholat tapi malah masuk neraka, ya? Sholat tapi diancam. Apa ayatnya? Wailul lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat.
Artinya sholatnya tidak memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Gitu pula doa yang tidak memenuhi persyaratan, ya doa itu nggak berkaitan sama dikabulkan. Maka ulama menuliskan apa sih yang menjadi syaratnya sebuah doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama yang pertama, orang yang berdoa akan dikabulkan adalah orang-orang yang ketika dia makan, yang dimakan adalah makanan yang halal. Ada satu riwayat di zaman kekhalifahan Bani Umayyah. Di zaman kekhalifahan itu di daerah Irak, itu setiap khalifah yang naik jabatan itu nggak pernah lama. Paling berapa bulan mati, berapa bulan turun, berapa bulan ganti. Karena doanya orang-orang Irak pada masa itu ijabah. Kalau doa minta khalifahnya mati. Nah, ada satu khalifah yang ketika dia naik jabatan sampai bertahun-tahun nggak mati. Ini sampai dicatat dalam sejarah. Kenapa? Ketika dia menjabat jadi khalifah, pertama dia duduk di kekhalifahan, dia perintahkan seluruh rakyatnya datang ke kerajaan membawa masing-masing satu telur. Semua orang, mau orang awamnya, mau ulama, semua diperintah bawa satu telur. Kemudian ditaruh di depan halaman istana, terus diperintah masuk menemui raja bahwa saya sudah meletakkan sebuah telur. Udah semuanya, kalau enggak akan dihukum sama khalifah. Yang enggak menyerahkan telur akan kata mereka, raja ini aneh, butuh telur apa-apa kok semua orang suruh bawain. Udah semua rakyatnya datang bawa telur, setelah itu masuk kumpul, raja kami semua udah bawa telur. Udah, sudah. Sekarang ambil kembali telur kamu, bawa pulang dan makan di rumah. Lah orang yang tadi naruh telur kan gak ditandain telurnya. Orang dipikir mau dipakai untuk khalifah. Kalau dia tahu mau dibawa pulang, ditandain dong telur saya, atau dikasih angka, dikasih apa ini. Hingga dia ketika ngambil telurnya orang. Ketika dimakan jadinya apa? Kosong. Telur yang haram. Gara-gara sebiji telur doanya nggak kabulan. Itu tercatat dalam sejarah. Hingga si khalifah ini sampai bertahun-tahun nggak mati-mati. Doanya orang Irak udah nggak kabul lagi. Jadi rajanya zalim, sampai serakyatnya suruh zalim semua. Coba saking zalimnya si raja. Nggak zalim untuk dirinya sendiri, senegerinya suruh. Ini zalimnya raja. Itu makanannya halal, itu loh. Dengan makanan yang halal menjadi sebab doanya dikabulkan oleh Allah. Terus doa dengan keyakinan akan dikabulkan, bukan doanya coba-coba, bukan. Coba-coba itu saya tak nyoba baca ini mudah-mudahan. Itu namanya nggak yakin doanya gitu loh. Nggak yakin kalau Allah akan mengabulkan doanya. Orang baru dapat ijazah, orang baru dapat berita,
saya tak nyoba doa ini barangkali dikabulkan. Oh, barangkali. Kalau intinya aja nggak yakin dikabulkan, ya nggak dikabulkan. Jadi orang yang membaca ayat ud'uni astajib lakum yakin pasti dikabulkan ketika memenuhi persyaratan. Jadi nggak ada orang doa kok ragu-ragu atau kabul nggak ya, ini doa yang demikian nggak akan dikabulkan, nggak akan. Oh, intinya aja ragu-ragu minta sama Allah, bagaimana mau dikabulkan doa? Oh, kata iklan aja buat anak kok coba-coba. Ini mau Tuhan kok nyoba-nyoba, itu gimana? Buat anak aja nggak boleh coba-coba sama Tuhan. Kita tak coba doa lah, kita coba doa. Terus berdoa dengan keadaan hati yang tidak lalai kepada dalam doa ini ada dua keadaan. Ketika ini dipraktekkan semuanya oleh Nabi. Nabi itu kadang berdoa, kadang nggak berdoa. Ketika punya masalah, kadang Nabi berdoa, kadang Nabi nggak berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah-tengah keadaan akan dibakar, malah nggak doa. Dipraktekkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peperangan. Ada kalanya Nabi berdoa ketika akan perang, ada kalanya Nabi nggak berdoa ketika akan perang. Kenapa kok beda keadaan begitu? Beda suasana hatinya. Ketika suasana hatinya, keadaan hal dirinya lagi khudur kepada Allah, memandang ilmunya Allah, memandang kudrat iradatnya Allah, memandang keagungan Allah, maka dia nggak doa. Dia hanya menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Kenapa? Karena suasana hatinya nggak melihat kepada kefakiran dirinya. Dia nggak melihat kepada lemahnya dirinya. Yang dia lihat keagungannya Allah. Yang dia lihat kekuasaannya Allah. Yang dia lihat ilmunya Allah. Nah, ketika lagi memandang itu, bagaimana mau doa? Tapi beda suasana ketika dia lagi lihat keadaan dirinya yang fakir, lemah, butuh pertolongan, yang nggak bisa melakukan sesuatu, nggak ada apa-apa yang bisa dikerjakan. Maka ketika melihat keadaan itu, dia berdoa kepada Allah untuk memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan, memberikan. Jadi suasana hati ini menjadi dasar seseorang berdoa kepada Allah. Ketika dia melihat kefakiran dirinya, melihat kelemahan dirinya, melihat ketidakmampuan dirinya, maka dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bingung ketika lihat orang, Nabi pernah nggak doa, katanya Nabi ngajarin doa. Iya, dalam tasawuf kita akan melihat nanti bagaimana suasana hati pada waktu itu gitu. Terus yang keempat, tidak berdoa untuk hal-hal yang mengandung maksiat atau mendurhakai Allah. Doanya bukan untuk
jalannya bermaksiat. Mudah-mudahan nanti malam nggak hujan, kan bagus. Lalu mau ngapain? Mau nanggep dangdutan. Apalagi kiai suruh doain Bib, biar ntar malam nggak hujan, nggak ada apa. Di rumah saya ada kawinan nanggep dangdutan, kok ente kok doain? Nah, ya, kita nggak doain, amplopnya gede, didoain, ente maksiat. Artinya minta sesuatu untuk jalannya mak. Mudah-mudahan ntar malam sehat. Mau kemana? Mau ke diskotik? Kelihatannya minta sehatnya bagus gitu loh. Cuma ketika dapat sehat mau dipakai, apalagi doa pengen dapat duit. Allahumma fulus, Allahumma fulus. Jadi tidak berdoa untuk hal-hal yang mengandung maksiat atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Doanya betul-betul doa yang mengandung kebaikan. Doa minta panjang umur, ini enggak baik. Doa minta rezeki itu enggak baik. Doa minta punya istri itu enggak baik. Doa minta punya anak itu enggak baik, gitu loh. Doa minta kerjaan, minta punya jabatan, itu doa yang enggak baik, kecuali ditambahin, gitu loh. Rezeki yang halal untuk ibadah, umur yang baik untuk barokah ibadah, ditambahin itu. Kalau cuma doa pengen dapat duit doang, itu enggak baik, enggak. Karena orang-orang yang dapat duit banyak yang pakai duitnya untuk ngelakuin maksiat. Orang yang punya panjang umur banyak yang umur itu dipakai maksiat. Punya istri yang soleh, solehah, punya anak yang soleh dan solehah. Jangan ya Allah punya anak kayak apa aja nggak apa-apa ya Allah, jangan. Wah itu dipakai anak yang ruwet apa enggak? Ya, ada orang doa ya Allah kasih duit ya Allah, sobek nggak apa-apa ya Allah, enggak saya solasi ya Allah, nggak repot ini ya doa yang baik, sobek nggak apa-apa. Jangan terus dianggap kalau saya doa minta rezeki kan baik, enggak baik, kecuali rezeki yang halal, yang udah halalan toyiban lagi gitu, halal dan membawa pada kebaikan. Terus yang kelima, tidak berdoa untuk hal-hal yang di luar adat itu. Kalau yang mustahil kan nggak mungkin diminta, maksudnya yang di luar kebiasaan, karena ente itu ahli adat, yang minta yang sesuai adat. Beda sama orang-orang yang di luar adat. Kalau yang di luar adat kan biasa minta hal yang aneh-aneh biasa. Tapi kita yang ahli adat mintanya yang sesuai dengan adat. Naiknya motor, mudah-mudahan ini air mineral bisa jadi bensin ya Allah, ini mudah-mudahan bisa motor ini bisa jalan. Itu hal yang di luar adat, kan nggak boleh minta begitu kamu. Nanti kalau nggak dikabulkan motor rusak, ngedumel, udah minta mau dikabulkan, salah ente kok jadi minta. Pingin pinter tapi nggak belajar, minta ketemu bini yang cantik, anak satu-satunya, warisannya banyak. Ente kok gitu juga, kiai juga mau ya begitu, nggak cuma ente. Jadi kalau
Kalau doa pada perkara yang di luar adat gimana? Kalau nggak dikabulkan ya pantas gitu loh. Karena entenya bukan ahli khawarik, entenya ahli adat, maka minta sesuai dengan adat, jangan minta yang di luar adat kebiasaannya manusia. Pengen apa? Manusia tunduk semua sama dirinya. Pengen dipuji oleh semua orang. Pengen kalau jualan laku semua. Orang yang khawarik begitu jangan diminta. Malah dikatakan dalam kitab-kitab tasawuf itu kalau ente dagang nggak boleh ente minta ya Allah mudah-mudahan hari ini dagangan saya laku, nggak boleh. Kenapa? Kalau ente minta hari ini dagangannya laku, sama saja ente batasin rezekinya Allah. Doanya mudah-mudahan hari ini ya Allah dapat rezeki yang halal gitu. Dari mana? Dari mana saja. Nah kalau umpamanya ente dagangannya nggak laku, tapi duitnya masuk, milih mana ente? Hah? Milih mana? Lah ya penting kan ada duit masuk. Justru dengan dagangan nggak laku punya modal buat besok ente. Alhamdulillah duit masuk, dagangan utuh gitu loh. Nah kalau dagangannya habis, uang masuk kan kulakan lagi ente harus besok. Jadi pikirannya harus ya Allah mudah-mudahan dapat rezeki yang halal. Dari mana? Ya dari mana saja Allah bisa mendatangkannya, nggak harus lewat jualan kamu laku, enggak, bisa dari jalan yang lain. Ya, jadi ketika orang doa yang seperti itu tidak sesuai dengan persyaratan ini, ketika nggak dikabulkan ya pantes. Sedangkan doa juga ada adabnya. Udah ada syaratnya doa, ada adabnya doa. Apa diantaranya? Satu, mencari waktu-waktu mustajab, seperti waktu sujud. Waktu mustajab tuh ketika sujud dilamai sambil doa. Tapi kalau nggak bisa pakai bahasa Arab ya jangan dikeluarkan suaranya, cukup di dalam hati dipanjangkan sujudnya, terus munajat kepada Allah. Terus ketika azan, ketika iqomah, itu selesai azan, selesai qomat, itu apa doa-doa yang mustajab. Makanya ketika kita sering kan pengen beli motor, kok pas azan, ini pas azan nih mudah-mudahan kabul, kan sering gitu kan. Karena memang itu waktu-waktu yang jaga di antara maghrib dan isya. Selain waktu-waktu ijabah juga ada tempat-tempat ijabah. Di Multazam antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah, di Maqam Ibrahim, di Raudhahnya Nabi, di Jil Ismail, tempat-tempat ijabah semua. Tempat makomnya wali-wali Allah. Kenapa? Di situ banyak kumpul para malaikat. Ketika kamu doa, yang mengaminkan para malaikat, maka akan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus doanya dalam keadaan berwudu. Ini namanya adabnya doa. Terus menghadap kiblat. Walaupun yang namanya doa itu tangannya munajah ke atas, tapi ya adabnya kita menghadap ke kiblat. Sampai ada pertanyaan begini, kalau saya doanya di makomnya Nabi,
ketika saya doa menghadap makom Nabi apa menghadap kiblat? Kan kalau menghadap makam berarti membelakangi kiblat. Kalau menghadap kiblat berarti makom Nabi. Pilih mana? Ya kalau untuk wasilah yang ngadep makomnya Nabi. Sebagai wasilah munajat kepada Allah. Katakan siapa yang datang ke makommu minta ampunan kepada Allah, maka akan dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya hajat akan dimintakan hajatnya kepada Allah. Terus mengangkat kedua tangan. Ini adabnya. Makanya kita kalau sholat berjamaah seringkali imam doa kita mengaminkan. Makanya tangannya diangkat, tapi nggak usah tinggi-tinggi ngangkatnya. Doa ya sebagaimana kita biasa doa. Tapi kalau imamnya kelamaan, dia suka turun lama banget. Dari mulai naik turun sampai kelamaan doanya gitu. Terus doa diawali dengan taubat, istighfar. Terus yang keenam membaca hamdalah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah adab-adabnya doa. Gitu kan ditutup juga dengan sholawat, ditutup dengan hamdalah. Ini beberapa adab-adab ketika kita berdoa. Ketika semua ini sudah dilaksanakan, maka yakin doanya pasti diijabah. Gitu. Dengan mudah-mudahan diijabah, enggak, yakin pasti diijabah. Kalau enggak sekarang ya besok. Kenapa? Karena mengijabah itu waktunya kamu enggak boleh ngatur. Jangan ya Allah minta yang halal sekarang ya Allah. Kalau enggak saya enggak mau sholat ya Allah. Ini repot. Ya enggak usah ngatur waktunya. Kenapa? Karena waktunya Allah yang menentukan kapan waktu terbaik akan dikasih, kapan masa terbaik yang akan diberikan, yang terbaik apa. Makanya kalau doa selalu begitu. Kalau ini baik untuk saya, kabulkan ya Allah. Kalau enggak baik, ganti dengan yang lebih baik, yang menurutmu ya Allah itu baik untukku. Jangan menganggap yang saya minta itu pasti yang terbaik. Enggak, kita enggak tahu yang terbaik untuk kita yang mana, kita enggak tahu. Yang tahu mana yang terbaik untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa jangan menganggap yang kita minta itu baik, tapi selalu menganggap bahwa ini menurut saya baik ya Allah. Tapi kalau ini enggak baik, gantikan dengan sesuatu yang terbaik, yang menurutmu baik untukku, untuk keluargaku. Jadi doa-doa yang harus menjadi adab kita ketika munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa doa itu bermanfaat untuk yang hidup maupun untuk yang telah meninggal dunia. Tapi yakin bahwa itu semua terjadi karena kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang hatinya utuh, terbuka, memahami ilmu, bisa manfaat dunia sampai akhirat, mendatangkan kebaikan untuk kita, keluarga kita, dan kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
والصحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت